Video ini menjadi video pertama saya di awal tahun 2026. Banyak sekali pengalaman yang sudah saya dapatkan dari akhir tahun 2025 hingga sekarang di awal tahun 2026. Pengalaman-pengalaman yang sudah saya dapatkan itu saya analisa dan saya teliti dengan cara saya journaling gitu. Jadi journaling inilah bentuk dari saya itu menaruh ide-ide yang sudah saya dapatkan di hari itu. Misalnya saya bertemu dengan orang, saya mendapatkan insight baru dari orang tersebut, saya catat. Dengan kita bisa melihat sudut pandang orang lain, bisa jadi apa yang kita lihat berbeda dibandingkan yang orang lain melihat. Seperti kita analogi seperti ini. Inilah sebuah pulpen. Jika memang benar ini adalah sebuah pulpen dan kamu mempercayai ini adalah sebuah pensil, bukan berarti saya salah. Bukan berarti kamu juga salah. Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Karena sudut pandang orang berbeda. Sejadi yang kamu lihat ini sekarang adalah sebuah benar-benar pensil. Saya salah mengartikan karena saya belum melakukan tulisan. Karena saya belum melakukan analisa, belum saya lakukan pengecekan atau melakukan nulis lah menggunakan alat ini. Bisa jadi yang kamu lakukan juga salah karena menganggap ini adalah sebuah pensil dan tapi nyatanya ini adalah sebuah pulpen. Dari analogi saya yang tadi, kalian bisa menyimpulkan sendiri bagaimana sudut pandang itu bergerak. Karena dengan sudut pandang yang berbeda bisa mencapaikan persepsi yang berbeda. Tapi kalau misalnya kita sabar dan kita tahan, kita lakukan coba atau kita lakukan analisa, itu mungkin bisa menemukan sudut pandang yang baru, yang bisa melihat bagaimana, suatu objek itu yang sebenarnya ini. Ini bukan tentang objek, tapi tentang cara kita melihat dan melihat sudut pandang orang lain. Kita juga bisa melakukan ini agar kita bisa tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Pada era sosial media saat ini, kita tidak bisa melihat dari satu perspektif, tapi kita harus melihat dari segala perspektif. Segala sudut pandang kita harus lihat agar bisa mempercayai, agar bisa melihat yang mana yang baik dan mana yang buruk. Bagaimana caranya kita melihat dari sudut pandang ya, kita sabar, kita tenang, kita melihat situasi lingkupnya seperti apa dan melihat situasi yang benar ya. Seperti yang saya katakan tadi, ini adalah sebuah pulpen, tapi kamu percaya ini adalah sebuah pensil karena kamu pernah melihat benda seperti ini adalah sebuah pensil. Bagaimana kamu bisa mempercayai ini adalah sebuah pensil padahal kamu belum melakukan pengecekan atau belum melakukan menulis menggunakan alat ini. Kenapa saya bisa mempercayai ini adalah sebuah pulpen? Karena saya pernah menulis dengan alat ini dan ini adalah pulpen. Dengan kamu melihat sudut pandang atau cara berpikir dengan cara yang satu, bukan berarti kamu adalah yang paling benar. Bisa jadi juga saya salah karena menganggap ini adalah sebuah pulpen. Tapi ketika saya pernah melakukan atau saya pernah menulis menggunakan alat ini, baru saya mengetahui ini adalah pulpen atau pensil. Mungkin videonya cukup aneh dan cukup nggak jelas mau kemana arahnya, tapi dengan pengertian saya tadi mungkin memahami sedikit demi sedikit mengenai sudut pandang ya. Sedangkan kita memiliki sudut pandang yang berbeda-beda, kita menemukan tidak ada yang sama di dunia ini. Dengan cara kita berpikir atau cara kita melihat dunia dengan cara yang berbeda-beda, bukan berarti kita semua berbeda. Mungkin dengan melakukan analisis terlebih dahulu sebelum kita mengatakan sesuatu atau sebelum kita melihat kondisi itu adalah menjadi langkah yang baik. Seperti di era-era sekarang banyak sekali juga orang-orang yang kita lihat memiliki cara berpikir yang kurang relevan gitu. Menurut saya oknum-oknum yang kurang memerhatikan atau asal menyampaikan dan asal menyebarkan berita-berita yang hoax. Kita bisa melihat sudut pandang dari berbagai arah gitu. Gimana? Jangan hanya satu kita melihat sudut pandang. Karena dengan kita melihat sudut pandang yang berbagai arah, kita bisa menemukan banyak sekali perspektif. Dengan kita bisa menemukan banyak sekali perspektif, kita bisa melihat yang mana yang sebenarnya. Jika saya menganalogikan lagi, gitu. Seperti yang saya katakan tadi, ini adalah sebuah pulpen. Dan kamu mempercayai ini adalah sebuah pulpen sekarang. Karena kamu sudah melakukan atau kamu sudah menulis menggunakan alat ini. Dan kamu percaya ini adalah sebuah pulpen. Kamu baru bisa menyatakan bahwa itu benar, bukan hanya dengan melihat dan dan tidak melakukan. Kamu bisa menganggap suatu hal menjadi apa yang kamu pikirkan. Jadi dengan singkat saya katakan itu pengalaman saya yang pertama yang saya dapatkan di akhir tahun 2025
saya melihat bahwa orang itu memang harus diciptakan berbeda. Mungkin yang tadi itu adalah pengalaman saya yang pertama, pengalaman yang membuat saya merasa tercerahkan dengan sudut pandang yang baru seperti itu. Saya menemukan, pengalaman tersebut dari saya ngobrol dan saya journaling gitu. Dan pengalaman yang kedua ini adalah pengalaman yang menurut saya cocok jika kamu memang suka analisis gitu. Ya seperti yang saya katakan di awal, saya melakukan journaling. Jadi saya mencatat semua apa yang saya dapatkan dan semua pengalaman-pengalaman saya dari awal saya bangun hingga saya akhir malam tertidur. Itu juga yang merubah saya dari sudut pandang saya gitu ya. Saya bisa melihat sudut pandang yang lain juga dengan cara saya journaling, saya mencatat dan saya mencoba mengingat karena mengingat juga membuat kita evaluasi itu terhadap diri kita sendiri. Dengan kita journaling juga kita melihat kekurangan diri kita dan apa yang harusnya kita lakukan gitu. Seperti kalau misalnya kita terlalu banyak untuk berdiam atau terlalu banyak untuk tidak melakukan sesuatu, itu bisa kita lihat. Dan yang paling penting perubahan adalah dari awal dari diri kita sendiri. Bukan hanya kita menulis, tapi kita tidak melakukan apa yang harus kita lakukan. Dengan kita journaling, kita banyak sekali mendapatkan insight. Saya pernah membawakan di salah satu sekolah gitu ya. Sekolah yang ada di Bali gitu ya. Di sana saya mendapatkan bahwa masih banyak sekali anak-anak yang kurang dari segi sisi manajemen waktu. Dan saya tanya gitu, mereka lebih suka untuk melakukan aktivitas yang lebih bermanfaat seperti buat konten atau baca buku ketimbang main game atau yang lainnya gitu. Dan mereka menyatakan bahwa saya lebih suka untuk main game. Di sana saya melihat bahwa ya memang main game adalah hal yang menyenangkan. Tapi kalau misalnya kita hanya terus bermain game itu membuat kita menjadi kurang lah dibilang. Bukan berarti saya membilang main game itu buruk, tapi kita dengan, kalau misalnya kami menjadi ekspor atau mau menjadi pemain-pemain pro di luar sana, itu boleh. Tapi kita lihat capability kita untuk menjadi seorang pemain e-sport tuh sebesar apa sih? Kalau misalnya kita hanya melihat dari sisi fun-nya saja, mending kita melakukan hal yang lebih baik gitu. Seperti kita mencari hal-hal yang bagus lah untuk diri kita sendiri. Seperti kita mencoba hobi baru, menemukan hal-hal yang relevan Kak. Karena sebelumnya saya pernah mengalami kondisi, yang di mana kondisi tersebut saya melihat saya suka main game dan saya sangat tergiur untuk main game, tapi itu tidak berlangsung lama nih. Dan pada saat itu memang banyak sekali, hal-hal yang saya lewatkan sebelumnya. Bukan berarti main game itu buruk, main game perlu jika kamu membutuhkan refreshing dengan hal yang, gampang dan cepat. Pengalaman yang saya dapatkan itu saya sadari sendiri juga itu journaling. Kenapa saya bilang journaling dan kaitannya apa dengan yang saya tadi katakan? Karena kalau misalnya kita menulis apa yang sudah lakukan sebelumnya, itu tuh membuat kita melihat bahwa kita pengen sekali pasti, menulis mau di HP, mau di buku gitu. Kita pasti ingin sekali, di buku tersebut berisi pengalaman-pengalaman yang baik gitu. Kalau misalnya kita menulis, hal yang bohong sama aja kita membohongin diri kita sendiri gitu kan. Tapi dengan kita journaling itu pasti kita membuat sebuah pengalaman yang lebih baik gitu ketimbang kita tidak menulis atau tidak membuat jurnal tersebut. Jurnal harian yang saya maksud di sana tuh berisi tentang apa yang udah kita lakukan dari pagi sampai malam, dari pagi baru bangun sampai mau tidur, dan apa pelajaran-pelajaran yang udah kita dapat dari pagi hingga malam tersebut gitu. Dengan kita membuat jurnal harian, kita dapat menganalisis gitu, kekurangan kita di mana, kelebihan kita di mana. Misalnya kekurangan kita adalah tidak fokus gitu. Jadi kita tulis di sana, "Oh, kita tidak fokus nih." Jangan kamu membohongi diri kamu sendiri dengan menyatakan bahwa, "Oh, kegiatan kita hari ini," sama dengan kamu membohongi diri sendiri. Tulis jurnal tersebut bukanlah, membuat itu sebagai cerita gitu, tapi membuat refleksi diri kita. Kita sebagai, manusia itu harus melakukan analisis dan evaluasi gitu. Jadi dengan kita melakukan journaling, kita bisa membuat diri kita sadar bahwa, "Oh, ternyata di sini kita kurangnya terlalu banyak bermain game." Seperti itu misalnya contohnya. Jadi kamu kurangin di next next harinya gitu. Jangan kamu, "Oh kamu di sini, oh saya kurang main game nih, saya terlalu berlebihan main game di sini nih." Kamu di next harinya kamu tetap tidak melakukan hal-hal yang lebih baik gitu.
Jadi dengan kita menulis jurnal tersebut kita mampu menganalisis diri kita sendiri dan juga itu akan tetap ada gitu. Kalau misalnya sebagai pelajaran, misalnya kamu mengetahui seperti yang sekarang saya katakan ini, kamu menganggap ini penting, kamu bisa tulis di jurnal kamu. Oh yang ini penting nih, oh yang ini nggak penting nih, yang nggak penting nggak usah ditulis gitu. Jadi yang penting aja kamu tulis gitu. Oh yang ini penting, kamu tulis nih, ini salah seperti saya katakan tadi. Harus melihat dari sudut pandang yang berbeda gitu, jangan melihat dari sudut pandang yang pertama. Kamu tulis di sana tuh. Dengan kamu menulis tersebut, itu mampu tersimpan atau terarsip di dalam buku kamu atau di notes kamu gitu. Ya mungkin ini terkesan kurang keren lah, tapi nyatanya ini adalah sebuah hal yang keren. Di saat kamu berbeda, disitulah kamu keren. Kamu berbeda dibandingkan orang lain adalah lebih keren ketimbang kamu sama dengan orangnya lain. Kenapa bisa mengatakan seperti itu? Jika kamu sama dengan orang lain, apa yang kamu bisa banggakan gitu. Tapi jika kamu berbeda, kamu memiliki perbedaan, bisa kamu banggakan di sana gitu. Video ini mungkin cukup singkat dan cukup agak libetan kemana-mana gitu arahnya, tapi itu dua hal yang bisa saya dapatkan dari akhir tahun 2025 hingga sekarang di awal tahun 2026. Semoga kamu yang nonton bisa berkembang lebih luas lagi ketimbang saya.